Halo semua, kami dari kelompok 1 Pengling K19 yang beranggotakan akan membawakan presentasi kami bertema populasi manusia dan dampaknya. Selamat menonton. Tahukah kamu, populasi manusia di bumi menurut Worldometers adalah 7,81 miliar jiwa. Populasi manusia berubah akibat dinamika penduduk yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun, semakin lama populasi manusia semakin meningkat, karena tingkat kelahiran lebih besar daripada tingkat kematian. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi populasi manusia? Yang pertama itu adalah kelahiran atau natalitas. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Nah, untuk perpindahan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Yang keempat, perkembangan pesat dalam bidang kesehatan di mana penyakit-penyakit bisa ditangani untuk mengurangi kematian manusia. Yang kelima, bencana alam dan fenomena alam lainnya, misalnya wabah pandemi. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kenaikan produksi makanan akibat munculnya pertanian modern. Yang ketujuh, tingkat keamanan wilayah yang akan mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian. Lalu apa sih dampak dari meningkatnya populasi manusia? Yang pertama, pencemaran udara meningkat. Hal ini terjadi karena bertambahnya gas dari kendaraan bermotor dan industri. Efek lebih lanjut dari pencemaran udara ini yaitu efek rumah kaca. Dampak yang kedua yaitu penebangan hutan yang meningkat untuk membuat lahan pemukiman, lahan pertanian, lahan perkebunan yang baru. Hal ini terjadi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu dampak yang ketiga, muncul permasalahan lingkungan dan sosial akibat tak terpenuhinya kebutuhan manusia, seperti ketimpangan sosial, kelaparan, dan masih banyak lagi. Lalu dampak yang keempat, yaitu degradasi modal alam dalam bentuk penurunan biodiversitas akibat rusaknya habitat alami makhluk hidup. Sebenarnya, dampak dari meningkatnya populasi manusia ini saling berhubungan, sehingga bisa terbentuk dampak yang berantai. Bagaimana cara upaya penanggulangannya? Upayanya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal meliputi program transmigrasi, pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti KB dan stop nikah dini, peningkatan pengembangan kesejahteraan dan layanan kesehatan, serta pendidikan mengenai pertumbuhan populasi manusia. Upaya penanggulangan tahap lanjut meliputi pengembangan rumah susun, peningkatan mutu tanaman dan hewan, pelindungan ketat lingkungan hidup, penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, dan pengembangan hidroponik, serta penerapan program 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Demikianlah video presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih telah menonton ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam video ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti presentasi melalui media PowerPoint yang juga kami sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa.